dan juga ini harus berhati-hati. Iya, ini terobosan yang sangat baik dari Asnawi ya. Ini emang dibutuhkan ya, terobosan diakhiri dengan cutback. Cuma sayang tadi Ricky Kambuaya tidak punya kesempatan menendang dengan sempurna. 3 kali beruntun kita sudah menembus kotak penalti. Sinyal-sinyal yang positif bagi timnas kita. Sinyal-sinyal positif yang kita nantikan tentunya bagi timnas kalau kita dapat mencetak gol dari pertandingan ini sebagai pembuka gol dalam pertandingan leg yang kedua playoff kualifikasi. Hati-hati, kita lihat masih terus dikawal, masih bisa diantisipasi. Pratama Arhan dapatkan pressing cepat tadi dan menjadi pelanggaran bagi Indonesia tadi. Seperti Evan Dimas melakukan pelanggaran. Iya, ini juga pelanggaran yang berpotensi untuk diulang seperti pelanggaran pertama tadi ya. Bola langsung dikirim ke depan untuk diambil duel bola atas. Harus sangat fokus pemain kita. Ayo Indonesia. Kita lihat juga para pemain kita tidak mau terpancing untuk berada dalam kotak. Iya. Mereka menarik tinggi. Jangan terlalu rendah agar tidak leluasa melakukan heading. Kita lihat kali ini Victor jadi komando bagi pertahanan. Bisa diambil. Sudah mengangkat bendera sepertinya asisten wasit tadi. Iya, karena ditarik keluar pemain CNTP yang berinisiatif menusuk. Tapi itu offside. Offside. Nah ini dia. Nomor 3 ini yang offside. Ya, asisten wasit mengangkat bendera di sebelah kanan dan sebelah timur tadi. Upaya lagi kali ini dimulai oleh para pemain Indonesia. Masuki menit ke-19. Upaya dari Asnawi Mangkualam berikan kepada Evan Dimas. Tahan lagi Evan Dimas. Asnawi Mangkualam. Belakang dia berikan kepada Victor Ikonevo. Tergesa-gesa Damalis langsung berikan passing di tengah dalam posisi yang cukup krusial. Dan sekarang para pemain Indonesia harus mampu mengejar dan juga menuntut pergerakan dari para pemain Chinese Taipei. Ya, kita lihat kali ini masih mencoba one to touch. Tidak bisa dikejar. Tapi harus menjadi catatan ini. Betul. Bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan sayap-sayapnya dan kemudian kombinasi 1-2 untuk mencoba membongkar pertahanan kita. Itu juga sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan sejak di leg pertama ya. Ya. Yuji mulai lagi dari bawah. Asnawi Mangkualam kepada Rahmat Irianto. Lebar dia ke sebelah kiri. Pratama Arhan dari Konevo. Yuji Utomo. Asnawi Mangkualam. Yuji Utomo. Asnawi Mangkualam. Rahmat Irianto lagi geser pada Victor Ikonevo. Victor Ikonevo kasih lagi kepada Ryuji. Pendek saja menuju Asnawi Mangkualam. Maksudnya tadi tepat Evan Dimas tapi belum senjata tapi berhasil bisa diambil lagi. Dan kali ini sebuah serangan yang diinisiasi oleh Edi Maulana Fikri dari sebelah kanan dengan kaki kirinya. Ada Malik akan jam. Ada Evan Dimas. Evan Dimas akan mencetak gol. Tapi belum pas tadi bungkus. Iya. Kita lihat Masih ada serangan lagi. Masih ada serangan bungkus. Kita lihat kali ini kaki. Apakah terjadi handsball? Lihat asisten wasit dan tidak mengangkat bendera play on. Anggaran kali ini didapatkan oleh Ryuji Utomo dengan kembarannya ini di rambutnya. Terus mencoba pemain-pemain kita untuk masuk ke kotak penalti lawan. Ini percobaan yang semakin membaik. Tadi hampir saja Dedik bisa mendapatkan momentum ya. Tendangan volinya sayang tidak sempurna karena bola memang diganggu oleh pemain lawan. Tapi sinyal positif sekali lagi Valen. Mudah-mudahan kita doakan niscaya gol akan tercipta bagi Indonesia. Kita lihat kali ini apa yang dilakukan melalui tendangan bebas. Kita pun sekarang cara yang sama. Langsung mengangkat ke arah kotak penalti. Victor yang dimaksud. Namun gagal, goal kick saja. Iya, tadi maksudnya Victor ambil. Nah, ini dia momen di mana
Oh, Handball ya. handsball. Handball. Dan bola tangannya menurut saya aktif itu. Handsball. Iya, itu handball itu. Sampai terpental tadi bola berubah arah karena tangan, sepatutnya penalti bungkus. Iya, sayang tadi wasit tidak melihat dengan jelas mungkin ya. Sehingga keputusannya tidak memberikan handball atau memberikan penalti. Gagat. Heading dengan baik tadi oleh para pemain nasional Indonesia. Tenang saja Rahmat Irianto mengirimkan bola lagi, tapi diambil juga tadi oleh Ucup. Ini coba direbut oleh Dedik, masih dua kali di sliding. Aduh, dua pemain kita masih kalah dalam berduel tadi. Ucup palitan dan sampai terjatuh-jatuh bungkus. Iya, sayang sekali gagal diambil dari bolanya. Tahan, bertahan dengan baik, tenang. Serangan kali ini dipatahkan oleh Rahmat Irianto. Dipatahkan Rahmat Irianto. Dua kali pemirsa. Asnawi Mangkuala memberikan bola untuk Maulana Fikri. Diantisipasi oleh Sieh Peng Long. Iya, tidak mau ambil risiko Penglong meskipun secara postur dia sangat jangkung di atas Egy, tapi dia tidak mau ambil risiko. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Dua pemain tadi mampu mengganggu para pemain kita. Ayo Indonesia, ayo. Asnawi Mangkualam. Ucu. Evan Dimas, Asnawi lagi. Asnawi Mangkualam mengangkat bola melintir. Asnawi mengambil lagi dengan Spartan tadi. Ricky Kambuaya terlalu jauh tadi dribblingnya dari kakinya. Iya, Ricky Kambuaya tadi mencoba melakukan tusukan ya. Memang harus keberanian seperti ini harus dipunyai ya, karena lawan bermain dengan sangat rapat. Jadi berani menusuk itu penting. Paling tidak di samping membuat lawan juga agak goyah, siapa tahu dapat penalti juga paling. Iya. Kembali bersantai menjaga gawang dari Chinese Taipei, mengangkat bola ke tengah tapi tidak bisa diantisipasi juga. Dan sekarang kita lihat kali ini pergerakan dari Rahmat Irianto, hasilnya juga cukup baik. Kita lihat gerakan dari Pratama Arhan menuju kepada Evan Dimas, langkah lagi pada Rahmat Irianto, masih lagi ke belakang. Menuju kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam melebar ke sebelah kiri. Pratama Arhan. Masih pergerakan dari para pemain tim nasional Indonesia. Belum puas tadi dengan posisi rekannya seperti Asnawi Mangkualam. Menuju kepada Pratama Arhan. Serangan kali ini bagi Dedik. Memberikan bola dia. Ada pergerakan lagi dari sebelah kanan. Egy Maulana Fikri. Suara kebangkitan bersama pemirsa dapat sampai ke pertandingan yang saat ini berlangsung. Pergerakan sebuah upaya tendangan yang dilakukan oleh Egy Kelon 9. Maulana Fikri mampu menembus ketika ada pergerakan dari Dedik bungkus. Iya, akhirnya sesudah sekian kali mencoba melakukan segala upaya, tendangan Egy yang sebetulnya ditujukan kepada Dedik tidak terjangkau dengan sempurna, tapi tetap mampu menembus gawang China Taipei. 1-0 Indonesia. Gol berkah, gol yang menandakan bahwa ketika peluang demi peluang terbuang di awal leg pertama, tetapi kali ini yang tidak diduga-duga justru masuk mencatatkan Egy di papan skor pencetak gol bungkus. Iya, kita akan lihat apakah tercatat atas nama Egy atau mungkin kena rambutnya Dedik Setiawan. Ya, tentu saja bukan nama tersebut yang ada di layar. Saya pikir kita melihat tadi memang Dedik tidak kena sehingga pergerakan kepalanya yang membuat penjaga gawang ikut kagok bungkus. Saya sih melihat rambutnya nyenggol, Balen. Oh, kalau Anda melihat rambutnya ya. Rambutnya mungkin pakai pomade cukup keras jadi masuk gitu, Balen. Ya, apapun itu saya tidak peduli bungkus. Yang terpenting saat ini Indonesia
Indonesia unggul 0-1, agregat 3-1 dalam leg yang kedua ini. Minimal kita sudah punya goal away. Ya, Dan itu akan membuat kita lebih tenang. Mudah-mudahan Chinese Taipei terpancing sekarang keluar. Karena mereka sekarang posisinya tertinggal 2 gol. Mau tidak mau harus keluar. Kita akan punya dapat lebih banyak ruang. Pratama Arhan, aduh, hampir saja tadi tidak sengaja. Bola yang ditujukan ke tengah, tapi masih ada Rahmat Irianto. Hati-hati Pratama Arhan. Leg pertama pun masih sering terburu-buru memberikan passing. Ya, ini salah satu pemain muda yang dapat kepercayaan besar dari Sintayong. Dan mungkin itu yang membuat dia belum sepenuhnya tenang kalian ya. Ya, tapi pengalaman lah yang akan membawa dia lebih tenang dan lebih dewasa lagi, Bagus. Iya. Victor tadi juga terlalu kenceng kopernya. Terlalu jauh dikejar oleh Mas Dimas. Ya, Lemparnya, panik ya. Masa enggak, lemparnya aja mulai salah nih. lemparnya kok begitu ya? Ya, mulai panik Bungkus. Terburu-buru saya pikir ya. Ya. Mereka pengen mengejar ketertinggalan. Evan Dimas, Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Bali harus lebih tenang karena dia mampu untuk melakukannya. Kita lihat Ricky Kambuaya terus melakukan gerakan ghostingnya, tapi tidak dia tinggalin, akhirnya dia bantu lawannya tadi. Betul. Jadi memang gangguan atau pressing kepada pemain China Taipei terbukti di leg pertama pun membuat mereka sulit berkembang mainnya. Nah, kali ini dengan kondisi kita unggul 1-0, pemain kita mulai lebih ketat pressingnya ini malah. Tendangan bebas kali ini cukup jauh pun mau dia langsung jauh ini. Angkat ke depan dan tidak bisa dikontrol. Benar-benar kita saksikan para pemain Indonesia harus bisa mendapatkan advantage dari kondisi mentalitas Chinese Taipei. Jangan sampai mereka mendapat second win. Iya. Saat ini mereka cukup panik. Hati-hati Ryuji. Asnawi cukup tenang. Sangat tenang. Dukung akurat. Bola 1-2. Ada pergerakan sebelah kanan. Evan Dimas betul mengejar. Asisten wasit juga mengangkat bendera terlambat pastinya, saya pikir. Iya, terlambat ketika tadi kita melihat ada pemain kita yang sudah menunggu di sayap kanan. Nah, ini dia, terlambat bola dikirim sehingga akhirnya keburu offside. Iya, terlambat dikirim oleh Asnawi. Dan juga kenceng banget bolanya. Iya, sayang sekali momentum untuk nambah gol tadi sebetulnya. Menit ke-30. Indonesia unggul 1 atau 0-1 secara skor di leg yang kedua dan 3-1 secara agregat. Ayo Indonesia, ayo pemirsa. Pertandingan masih panjang. Dukungan kita, suara dan doa kita masih dibutuhkan bagi para pemain Indonesia. Kali ini upaya tekanan lagi dari Ricky Kambuaya. Main kelahiran Sorong namun besar di Pulau Jawa. Dari Pro Buta dia juga bermain ke Mojokerto, Sleman dan akhirnya Surabaya, Bungkus. Iya, salah satu gelandang tengah yang sekarang ini bisa dibilang paling konsisten performanya di Liga. Coba dikejar oleh Rahmat Irianto tadi. Lebar, tapi diambil oleh Pratama Arhan. Terlalu keras tadi sepertinya untuk Adam Alis. Hati-hati, tahan. Ini mencoba mengganggu. Ada ruang kali ini. Ditutup oleh Asnawi Mangkualam, juga oleh Egy Maulana Fikri. Ditendang saja dan membentur Asnawi Mangkualam. Cukup keras tadi balanya. Cukup keras. Mengenai wajah dari Asnawi. Cukup keras tadi. Ya, hati-hati bola mati seperti ini. Orang per orang, siapa mengawal siapa. Penting sekali untuk diperhatikan. Ya, dan tentu saja fokus dalam melakukan pengawalan. Kita lihat kali ini tendangan yang kembali akan dilakukan oleh Emilio Estevez. Masih ada serangan bagi Indonesia, tapi kita yakin tahanan kita mampu untuk menahan. Ada Malis, tahan, terus tahan dan ya kita lihat menyusir dari teritori Bang pertahanan Indonesia. Ada peluang yang bisa didapatkan dari Limau,
berbahaya. Iya, kita lihat bagaimana buangan bola yang dilakukan oleh Pratama Arhan tadi justru mengarah ke pemain lawan. Jadi cara membuang bola dalam situasi diserang begini juga harus baik, harus bagus. Tadi buangnya justru jatuh ke kaki lawan. Ya. Harusnya dibuang ke samping sana mungkin. Benar. Upaya dari Victor, buang bola dengan baik. Dan kali ini apa yang terjadi? Iya, Dedik tadi sebetulnya berhasil melepaskan diri, sayang dianggap membuat pelanggaran. Kita lihat Valen, sekarang mereka sudah mulai keluar dari zona 30 meter garis pertahanan. Sekarang pemain mereka sudah ada di zona 70 meter. Ya. Artinya mereka sudah lebih keluar. Pemain kita di samping harus waspada di belakang, juga harus siap untuk mendapatkan kesempatan serangan balik. Ya. Tahan lagi Rigi, coba mengawal ini pemain yang sama ikutan rambutnya sama dia. Pelanggaran terjadi, bola masih play on menurut wasit. Dan sekarang pergerakan dari Rigi Kambuaya. Pratama Arhan, hati-hati dan lebih tenang. Ayo Arhan. Seperti yang biasa ditampilkan saja Arhan. Nah, akurat, pandai menggocek dan lemparannya sangat jauh saat free throw. Throw in, free. Kita lihat kali ini. Upaya dari Rahmat Irianto kembali. Hasil mengganggu dan membuat dia dilanggar tadi oleh jagoannya Chinese Taipei yang Emilio Estevez ya. Iya, pemain yang bermain di kasta ketiga di Liga Spanyol ya. Ya. Kalau nama klubnya sih mungkin banyak yang nggak kenal Valen ya. Urense. Ya Anda tahu kan. Victor. Ryuji. Nawi Mangkualam. Victor Ikonevo lagi. Ryuji. Tunggu. Egy Maulana Fikri. Ditunggu lawannya. Sangat tahu sekarang betapa berbahayanya Egy. Kembali kita lihat Egy masih berusaha terus untuk membawa bola si kulit bundar tadi berhasil memasuki area pertahanan lawan dan lempar ke dalam bagi Indonesia. Kalau sampai menit 34 ini sebetulnya Egy dengan bermain sangat melebar itu sebetulnya bahayanya agak kurang. Dia kalau agak sedikit ke dalam itu sebetulnya lebih mungkin dia shooting. Ya. Tapi ya inilah bagian dari strategi ya. Nawi masih sering untuk taruh di tengah. Nggak kosong nanti di sebelah sayap. Egy, masih Egy. Makanya dia bernomor 10 bungkusnya. Oh, ternyata lemparan bagi Chinese Taipei. Masih protes. Kalau sampai menit 34 ini sebetulnya Egy dengan bermain sangat melebar itu sebetulnya bahayanya agak kurang. Oh, diambil lagi. Kita lihat lagi-lagi lemparannya menguntungkan Indonesia. Ada upaya kali ini. Rigi Kambuaya berduel dia. Ada Evan Dimas menunggu bola handsball. Ternyata wasit kembali tidak bergeming. Protes dari Rigi Kambuaya. Diambil lagi oleh Adam Ale. Masih bisa ditangkap oleh Sin An. Iya, percobaan yang bagus dari Adam Alis karena dia melihat bahwa ada peluang, tidak ada yang mengganggu dia. Sayang tendangannya belum cukup merepotkan penjaga gawang Sin An. Kembali Rahmat Irianto berhasil menutup, tapi kali ini dianggap melakukan pelanggaran ya. Hingga akan kembali mendapatkan tendangan bebas dari Chinese Taipei ini dia. Yang mengganggu tadi kakinya. Iya. Sedia Ryudo juga beberapa pemain tampak juga melakukan warming up. Witan ya. Witan yang belum sempat merasakan menit bermain karena datang terlambat pada leg pertama. Bali hati-hati, fokus. Tahanan Indonesia menghadapi tendangan bebas yang akan dilangsungkan menuju kotak penalti ini. 4 menit bermain karena datang terlambat. Sudah dilakukan. Riyandi, ayo Muhammad Riyandi. Bebas. Sangat berbahaya bungkus. Iya, memang ini situasi yang tidak mudah bagi Riyandi. Dia tahu bahwa dia harus membantu. Sudah dilakukan. Ketika duel bola atasnya kurang kuat. Riyandi, ayo. Tapi
Joko harus Riyandi. sempurna kalau dia Sangat keluar. berbahaya. Sayang tadi dia perhitungannya situasi yang mana sehingga tidak bisa dia tahu bahwa dia harus Berhati-hati lagi. dua bola atasnya kuat. Ayo Joko harus Riyandi. sempurna kalau dia keluar. Sayang tadi dia perhitungannya situasi yang mana sehingga tidak bisa dia tahu bahwa dia harus Berhati-hati. Rahmat Irianto, Victor Ikonevo, angkat kepada Adam Alis, kontrol bola meminta lari di sebelah. Oh, lama sekali Adam Alis. Lama tadi karena sudah sampai duluan tadi. Pemain lain sudah lari masih dikontrol, itu yang membuat akhirnya offside ya. Jangan terlalu lama bermain dengan bola. Kita lihat, ini dia lama sekali mikirnya. Sudah keburu offside. Cari opsi dan sudah offside Ricky Kambuaya. Masih screening bungkus. Iya. Main tengah. Coba untuk melihat rekannya yang terbaik. Tetapi memang tadi Ricky Kambuaya sudah dalam posisi lari terus dari samping dan saat ini Yuji Utomo yang melakukan intercept. Tenang. Sepertinya itu yang dia utarakan tadi. Iya. Akhirnya. Yuji ini karakter mainnya sama dengan Victor, sebetulnya simpel ya. Ya. Nggak pegang-pegang bola lama-lama. Jadi kalau ada kesempatan menghalau langsung dihalau. Lemparan salah untuk kedua kali. Dua kali sampai lemparan salah dengan dua pemain yang berbeda. Saya pikir ini juga bagian dari tegangan mereka. Terburu-buru ya. Mudah-mudahan itu yang akan membuat kita dapat mencetak satu gol lagi di akhirnya. Dan kita lihat Yuji ini karakter mainnya sama dengan Victor, sebetulnya simpel ya. Ricky Kambuaya melakukan pergerakan sangat manis. Terburu-buru ya. Melakukan dribbling magis ajaib. Seperti bola itu berliku-liku dengan cepat. Namun masih ada halangan dari si kaki panjang ini dari Chinese Taipei. Iya, masih ada Peng Long ya yang masih menjangkau dengan simpel. Ricky Kambuaya Langkahnya memanjangkan. Buru-buru ya. melakukan dribbling magis ajaib. Seperti bola itu berliku-liku dengan cepat. Namun masih ada halangan dari si kaki panjang ini dari Chinese Taipei. Iya, masih ada Peng Long ya yang masih menjangkau dengan simpel. Ricky Kambuaya Langkahnya memanjangkan. melakukan dribbling magis ajaib. Berliku-liku dengan cepat. Namun masih ada halangan dari si kaki panjang ini dari Chinese Taipei. Iya, masih ada Peng dari Long posisi ya yang yang masih menjangkau dengan simpel. Ricky Kambuaya melakukan dribbling magis ajaib. Chinese Taipei kita lihat juga masih belum bisa melewati Victor dan juga Yuji kecuali satu kali tadi. Melakukan dribbling magis ajaib. Persiba Balikpapan, PSM Makassar dan sekarang bermain di Korea, Aksan Greeners. Nawi Mangkualam pada Adam Alis dia coba melakukan gocekan, dia berikan lagi ke ruang yang lebih kosong. Ada Evan Dimas kiri sekarang ke arah timur, upaya dilakukan oleh Ricky lagi air manis cantik menawan. Upaya dari Ricky Egy kembali ke Ricky, syutingnya masih bisa diantisipasi oleh Jinan. Cantik menawan, tidak upaya dari Ricky tadi oleh Pratama Arhan. Halau tutup, yes, ada Victor Ikonevo menutup di menit 41. Pemirsa, Chinese Taipei tertinggal 0-1 dari Indonesia. Satu gol lagi akan semakin memantapkan Indonesia. Asnawi Mangkualam, dia tidak bisa menembus dua pemain. Tadi dia kembali lagi kepada Adam Alis, kembali kepada Ego Fikri. Sekarang agak masuk dia seperti yang dikatakan oleh Bungkus. Dari tidak jadi. Ayo bisa. Memang lebih berbahaya ketika Egy masuk dalam lini tengah di belakang dua striker kita. Hati-hati, ditutup oleh Adam Alis tadi. Pratama Arhan pada Evan Dimas ke belakang lagi dia berikan menuju kepada Adam Alis menunggu lagi kepada Egy Maulana Fikri. Egy masih Egy, tapi kembali dihalau oleh para pemain Chinese Taipei.
Masih bisa, ayo Indonesia. Sangat indah apabila kita unggul 2 gol di babak pertama ini, Bungkus. Iya, 2 peluang beruntun tadi Valen. Ada kosong, kita lihat peluang di tengah bagi Indonesia. Rahmat Irianto mencoba menutup. Rahmat Irianto nyebrang sekarang ke sebelah kiri, diangkat. Hati-hati. Masih di atas Mistar tadi. Iya, ini menit-menit akhir yang rawan ya. Pemain-pemain kita tetap harus fokus. Tidak boleh kehilangan konsentrasi meskipun tadi 2 kali kesempatan emas gagal dimanfaatkan, gagal menjadi gol. Tapi mereka harus tetap fokus di menit-menit akhir ini. Yes. Fokus. Ini dia. Sebuah kata kunci. Ricky Kambuaya. Oh, bahaya. Masih bisa diantisipasi. Ricky Kambuaya lagi kali ini melebar bola menuju pada Ejim. Tapi ternyata di dalam side. Pintar sekali tadi back China Taipei menarik ketika Egy mencoba membuka ruang ya. Masih bisa diantisipasi. Ya, ini Egy mencoba membuka ruang langsung ditarik. Ricky Kambuaya lagi kali ini melebar bola menuju pada Ejim. Tapi ternyata di dalam side. Pintar sekali tadi back China Taipei menarik ketika Egy mencoba membuka ruang. Masih bisa diantisipasi. Ini Egy mencoba membuka. Selang 44. Ini karakter mainnya Garis sebelah kiri. Ganggu lagi mana Fikri tadi. Balikan lagi ke belakang. Tekan juga para pemain Indonesia. Sekarang lebih menahan pemain Indonesia untuk pressing sampai ke daerah pertahanan dari Taipei. Gerakan coba ditahan lagi. Serangan dari Chinese Taipei ini melebar dia ke sebelah kanan pertahanan Indonesia. Tahanan daerah dilakukan para gelandang dan pemain bertahan dari Indonesia. Menunggu kali ini harus berhati-hati. Ya, itu dia. Bola didapatkan oleh Adam Alis dan juga Evan Dimas. Adam Alis mencoba berlari, namun kita lihat slidingnya dari kaki panjang tadi yang bersih. Buat sekarang kembali harus menguasai pertahanan. Pratama Arhan terganggu tadi. Pratama Arhan, hati-hati, tahan. Masih bisa diambil. Coba lagi melewati Egy Maulana Fikri. Ada ruang, hati-hati, hati-hati. Cukup nervous, cukup tegang. Ayo Indonesia. Bungkus. Iya, agak ngeri-ngeri sedap ini Valen, bagaimana pemain-pemain China Taipei begitu leluasa di dalam kotak penalti, meliuk-liuk, membuat bola-bola silang, dan kita tidak bisa menghentikannya. Agak ngilu juga ini. Harus lebih fokus di menit akhir ini. Bisa Indonesia, pasti bisa. Menit terakhir, additional time. Tanggung juga Riyandi. Menang Riyandi. Lemparan kembali. Sepertinya akan menjadi momen terakhir di babak yang pertama ini. Dan wasit Muhammad Arafah di babak pertama telah berakhir. Saat ini Indonesia unggul 0-1 di babak pertama leg kedua, dan agregat unggul 3-1. Kita terus berikan dukungan bagi tim nasional kita di babak yang kedua, dan kita akan menganalisa, saya dan Bungkus akan menganalisa pertandingan tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Energy plus vitamin C 1000. Rosso. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Badan juga lelah, perlu diberesin setiap hari. Minum tolak linu sebelum tidur. Dari Dapat 100% bahan gratis herbal, ongkir. bikin peredaran darah lancar dan bersihkan kelelahan. Tidur nyenyak, bangun, badan segar. Tolak linu, badan segar, semua lancar. Sakit kepala di sini. Di sini? Atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. PSIM Yogyakarta versus Persis Solo live eksklusif di Indosiar dan Video. Ayo, semangat lagi bareng Indomie ayam geprek, Indomie mie goreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie goreng. Saatnya bangkit dengan Kuku Bima Energy plus vitamin C 1000. Jaga stamina dan daya tahan tubuh. Kuku Bima Energy plus vitamin C 1000. Rosso. Makan buah itu keren. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Kuku Bima Energy plus vitamin C 1000. Rosso. Ya pemirsa, Indonesia sementara ini unggul 0-1 atas Chinese Taipei dan secara agregat juga unggul 3-1. Analisa Anda babak pertama? Iya, di awal pertandingan saya pikir pemain kita seperti biasa masih belum terlalu tenang mainnya. Tapi saya pikir kemudian mereka 15 menit sesudah babak pertama dimulai, mereka sudah mulai bisa menemukan permainan dan akhirnya bisa mencetak 1 gol. Ini dia highlights dan juga gol yang terjadi di babak yang pertama tadi. Iya, diawali dengan peluang-peluang bagi China Taipei sebetulnya ya. Bahkan ada 2 peluang sebetulnya melalui Limau. Ini momen handball yang sayangnya tidak terlihat oleh wasit. Dan ini gol yang cukup merepotkan penjaga gawang karena bola seolah-olah akan dibelokkan oleh Dedik, tapi kenanya cuma sedikit ya. Sehingga walaupun cuma sedikit dicatat sebagai golnya Dedik. Ya, jadi yang mencetak gol Dedik ya. Dedik. Kalau nomor 12 kan Dedik ya. Ya. Dan kita lihat juga tadi bagaimana upaya yang juga terjadi bagi Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya tadi untuk mendapatkan peluang. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan saya dengan Bungkus Naini setelah yang berikut ini. Merah putihku selalu di hati. Coba berdiri di puncak gunung tertinggi, tak sadarkah
Saatnya bangkit dengan Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Jaga stamina dan daya tahan tubuh. Satulah untuk Indonesia. Kobarkan semangatmu untuk berang. Sampai habis nafasku, jangan pernah menyerah. Sudah terlalu lama kita terlelap. Kita meraih semua mimpi. Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Stamina plus daya tahan. Rosso. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Makan gue itu keren. Merah putihku selalu di hati. Indonesia, kobarkan semangatmu untuk berang. Sampai habis nafas. Saatnya bangkit dengan Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Jaga stamina dan daya tahan. Kita terlelap. Kita meraih semua mimpi. Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Stamina plus daya tahan. Rosso. Siap ya? Pori-pori besar bikin kamu nggak pede. Baru Bulk Serum Web Foam. Busanya melimpah. Busa web 5 kali lebih kecil, membersihkan ke dalam pori dan menutrisi dengan kolagen serum. Kulit tampak poreless dan glowing. PSIM Yogyakarta versus Persis Solo live eksklusif di Indosiar dan Video. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok. Dengan Nutriserum, dia mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Gratis shampoo 70 ml. Sakit kepala di sini. Di sini? Atau di sini? Tenang, sakit kepala, satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Hey, how's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee number one. 루악 화이트 커피 넘버 1 맛있다. Indonesia sementara ini leading 0-1, tapi tentu saja belum menjadi sebuah skor yang aman. Iya, Kita betul. melihat bagaimana babak kedua berarti nanti. Iya, saya pikir kita sudah melihat di akhir babak pertama tadi Egy bermain agak sedikit didorong ke dalamnya. Ya. Ternyata itu lebih efektif ketimbang Egy bermain sebagai winger murni. Yes, nanti kita akan kembali lagi untuk menyaksikan babak yang kedua setelah yang berikut ini. Merah putihku selalu di hati. Indonesia, kobarkan semangatmu untuk berang. Sampai habis nafas. Saatnya bangkit dengan Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Jaga stamina dan daya tahan. Kita terlelap. Kita meraih semua mimpi. Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Stamina plus daya tahan. Rosso. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng.
Badan juga lelah? Perlu diberesin setiap hari. Minum Tolak Linu sebelum tidur. Dari 100% bahan herbal, bikin peredaran darah lancar dan bersihkan kelelahan. Tidur nyenyak, bangun, badan segar. Tolak Linu, badan segar, semua lancar. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. PSIM Yogyakarta versus Persis Solo live eksklusif di Indosiar dan Video. Saatnya bangkit dengan Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Jaga stamina dan daya tahan tubuh. Kuku Bima Energy Plus Vitamin C1000. Rosso. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Hey, how's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day, every morning, every day, Luwak White Coffee number one. 루악 화이트 커피 넘버 1? 맛있다. Belum dibetulin? Belum dapet yang bagus, Pak. Tenang, kan ada Nippon Elastic 3-in-1. Hebatnya, Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, bisa meresap ke dalam pori-pori tembok dan menutup retak rambut. Nippon Elastex, bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Ya, kita sementara lagi akan menyaksikan pertandingan babak yang kedua. Mudah-mudahan tidak ada strategi-strategi kejutan yang tidak bisa kita antisipasi dari Chinese Taipei, Bagus. Iya, mungkin yang harus dipikirkan adalah China Taipei kelihatannya akan lebih keluar. Tadi akhir babak pertama mereka sudah lebih keluar. Ya. Nah, pada titik tertentu kalau pertahanan kita agak kesulitan dalam duel bola atas, mungkin perlu dimasukin Fahrudin juga untuk menambah daya tarung di bola-bola atas. Baik, kita akan segera menuju ke venue pertandingan. Ini Buriram ya, Bungkus ya? Iya, Chang Arena. Di Chang Arena ya, untuk menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ini dia suasana saat ini, di mana para pemain dari kedua negara sudah bersiap-siap untuk melangsungkan pertandingan. Iya, pemain kita juga sudah keluar ya. Pemain-pemain belakang kita tadi di akhir babak pertama sudah mendapat tekanan cukup berat, tapi masih bermain cukup baik. Asnawi, kemudian Pratama Arhan, Victor Igbonevo, Ryuji juga bermain solid. Ya, dan saya melihat Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto menunjukkan penampilan yang sangat baik di babak pertama, Bungkus. Iya, Ricky juga berkali-kali mencoba membuat perbedaan dengan penetrasi yang sangat berani, sangat baik. Sayangnya tadi 2 peluang belum bisa dia manfaatkan menjadi gol. Ya, yang jelas saat ini kita sudah menampakkan 3/4 kaki kita di kualifikasi Piala Asia. Harus kita pertahankan, harus kita jaga, dan harus kita ambil kesempatan ini. Iya, 1 gol tambahan di babak kedua akan membuat situasi menjadi sangat sulit bagi China Taipei, karena mereka harus mencetak minimal 4 gol. Ya. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Jadi pemain kita harus bermain lebih tenang, terutama di barisan tengah dan belakang. Nah, Witan sudah disiapkan, Adam Alis yang ditarik keluar. Ini kalau ada Witan di sini berarti Witan akan di kanan, Egy akan lebih ke tengah ini. Karena sudah ada yang lebih bertipikal pemain sayap murni. Iya, betul. Ya, kita lihat para pemain dari kedua negara sudah bersiap-siap, dan pemirsa, ayo kita kembali memberikan suara dukungan dan doa kita untuk tim nasional Indonesia
sehingga kita akan masuk ke kualifikasi Piala Asia. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, selamat malam pecinta sepak bola Indonesia, selamat malam para pendukung tim nasional, warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Dari kota manapun Anda, mari kita berikan dukungan kita, mari kita satukan suara kita agar para pemain kita dapat merasakan dukungan kita. Rahmat Irianto kali ini bawa bola kembali dengan sangat tenang. Pratama Arhan. Ya, ini Pratama memainkan peran seperti yang kita lihat di leg pertama ya, bermain lebih ke tengah sebagai pembagi bola, bergantian dengan Asnawi yang bermain di kanan tapi juga bergantian masuk ke tengah. Ini ya, formasi atau cara main yang agak khas Sintayong ini di timnas. Ya. Kita lihat saja, tentu saja mudah-mudahan ini berhasil lagi. Dan kali ini berbahaya Indonesia. Ricky. Belum berhasil ternyata tadi. Upaya dari Ricky Kambuaya. Percobaan yang baik sekali tadi, berhasil dibangun serangan berbahaya dilakukan oleh pemain-pemain kita, dan Ricky Kambuaya tendangannya sayang masih bisa diblok. Ya. Berbahaya, hati-hati. Awas. Masih jauh dari sasaran. Sudah mulai lebih berani mereka melakukan tendangan-tendangan langsung, umpan-umpan ke kotak penalti. Ya, harus tetap waspada tentunya pemain kita. Di samping juga tetap berusaha untuk mencetak gol yang kedua. Ya. Ahmad Riyandi. Menuju ke tengah lapangan, dari tendangannya kita lihat. Pratama Arhan. Ini kita belum lihat lemparan Arhan ya di area kotak penalti lawan ya, karena belum ada momen dia menunjukkan lemparan ke dalamnya yang luar biasa. Diambil kali ini oleh Rahmat Irianto. Buang saja karena mendapatkan tekanan yang cukup ketat tadi dari pemain Chinese Taipei. Kita akan lihat bagaimana tentunya strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong di babak yang kedua ini dengan Witan Sulaiman, dengan Adam Aris. Cukup banyak sekarang 6 pemain Chinese Taipei melakukan serangan. Ya, kalah lagi dia.